I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Where that thing, bitches on my line, and you know. Ini Pak ya, makan ya Pak ya, ada saya. Mana Pak? Makasih banyak ya Pak ya. Ada sedekah. Mana Ibu kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Ini mau kemana? Ini Bu, mari. Ini adik. Semoga Ibu permisi Bu, ini ada sedikit rezeki buat Ibu. Kalau boleh tahu Ibu kesehariannya ngapain aja Bu? Ini. Oh, kalau boleh tahu berapa Bu sehari penghasilannya Bu? Tapi cukup buat makan Bu. Oh, ini sama minumnya juga Bu. Ya, masih banyak ya Bu. Bapak itu kerjanya sehari-hari? Ya. Bangunnya gimana? Monggo. Sehat-sehat kan ya Pak? Makasih ya Pak. Monggo Pak. Lancar ya Pak? Pak, sehat Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana hari ini Pak? Makasih ya. Ya, Alhamdulillah. Pak. Makan habis ini. Tunggu. Dari kelompok 4 ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan aksi sosial bersama teman-teman saya. Jadi kesan saya tentu sangat bersyukur karena lewat tugas ini saya merasa bahwa hubungan dengan teman-teman saya semakin erat dan semakin menambah relasi dan berbagi pengalaman. Nah, ketika saya berbagi dengan orang lain juga, saya merasakan kebahagiaan karena saya sadar bahwa berbagi itu
Dan bersedekah itu bukan saja dilihat dari besar atau kecilnya. Lewat kegiatan sederhana dan usaha yang kita lakukan, itu juga dapat membahagiakan orang lain. Jadi saya merasa bersyukur karena lewat itu juga saya mensyukuri hidup saya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Nah, ketika pesan saya untuk teman-teman sekalian dan orang-orang di sekitar saya dan untuk saya sendiri, bahwa tidak ada salahnya untuk berbagi, karena lewat berbagi kita dapat melihat apa yang ada di luar sana, bahwa kita itu mempunyai versi kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Tuhan itu mempunyai cara membahagiakan dan kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, ketika kita mempunyai niat untuk berbagi, tidak ada salahnya, karena dalam berbagi itu tidak hanya diperlukan secara material, tetapi dalam menumbuhkan rasa berbagi itu mulai dari niat dan usaha kita. Jadi sebesar apa atau sekecil apapun itu, tidak ada salahnya untuk berbagi. Sekian dari kesan dan pesan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Setelah saya melakukan kegiatan bersama teman-teman saya kemarin, saya mendapatkan kesan, yaitu bagaimana caranya agar kita tuh lebih bersyukur lagi dalam menjalani kehidupan ini. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan lagi dibanding kita. Dan juga pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur dan semangat menjalani kehidupan ini. Kesan dan pesan saya dalam kegiatan kemasyarakatan ini. Kesan saya sangat senang karena dapat membantu sesama kami yang membutuhkan dan juga dapat pengalaman untuk bisa lebih peduli terhadap sesama kami. Pesan saya, semoga dengan kegiatan kami ini lebih banyak lagi orang-orang yang peduli terhadap sesama dan juga dapat melakukan hal-hal serupa seperti yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya merasa bersyukur karena dengan adanya proyek sosial ini saya bisa berinteraksi dan menyapa saudara-saudara di luar yang membutuhkan dan kurang mampu. Dan mungkin dengan proyek ini saya juga bisa belajar arti bersyukur yang sesungguhnya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang saya dapat refleksikan dari kegiatan proyek sosial kemarin, yang pertama saya diajari untuk lebih bersyukur lagi terhadap apa yang saya miliki dan yang saya punya. Karena setelah melakukan proyek sosial kemarin, saya bisa melihat secara langsung bagaimana orang-orang di sekitar saya ternyata banyak yang lebih membutuhkan, banyak juga yang berkekurangan. Sehingga dengan demikian saya diajari untuk lebih bersyukur terhadap apa yang saya miliki. Yang kedua, saya juga diajari untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan menolong sebisa saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apa yang saya refleksikan dari kegiatan proyek sosial kemarin? Dari proyek sosial kemarin, saya lebih diajarkan oleh Tuhan untuk lebih bersyukur atas kelebihan dan yang saya punya. Karena masih banyak saya lihat secara langsung di lingkungan sekitar saya, banyak orang yang berkekurangan atau yang lebih membutuhkan daripada saya, sehingga saya diajarkan untuk lebih bersyukur terhadap kelebihan yang saya miliki. Selain itu juga saya diajarkan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, untuk menolong orang yang berkekurangan atau lebih membutuhkan daripada saya. Maksud dari itu adalah saya diharapkan dapat membantu orang tersebut sebisa saya, seperti contohnya ya membagi-bagikan makanan atau semacamnya. Sekian proyek sosial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Titi Sambela dari kelompok 10. Dari kegiatan sosial yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya mendapat banyak sekali pembelajaran, yaitu kebahagiaan untuk membantu orang yang membutuhkan, tidak hanya dengan uang atau dengan makanan yang mahal, tetapi dengan sekotak nasi yang kita buat dengan hati ikhlas, dengan hati tulus, dengan tenaga kita dapat membantu mereka yang mungkin mereka kelaparan, sulit untuk makan karena tidak memiliki biaya atau uang. Karena tidak semua orang seberuntung kita yang masih diberikan kemurahan oleh Tuhan, kemudahan oleh Tuhan untuk makan lewat pekerjaan-pekerjaan orang tua kita yang selalu diberkati.
Oleh karena itu, gerakkanlah hatimu untuk tetap selalu menolong dan peduli terhadap sekitarmu. Semoga sedekah yang kami bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan bisa menjadi keberkahan bagi mereka yang menerima dan menjadi berkat kemurahan bagi mereka yang memberi. Mulailah dari hal kecil dan lakukanlah mulai dari sekarang untuk lebih peduli terhadap sekitar dan sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesan-pesan untuk kegiatan kepedulian sosial ini yaitu saya merasa senang karena dapat membantu sesama kita yang sedang membutuhkan. Dan juga saat saya memberikan itu, saya sempat menanyakan beberapa pertanyaan dan jawabannya itu membuat saya terharu dan membuat saya menjadi lebih bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup saya. Semoga kegiatan kepedulian sosial ini bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk tetap peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Saling mengasihi dengan sesama dan tetap bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Jadi, pesan-kesan saya terhadap tugas kali ini yaitu di mana kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Di mana peran kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yaitu dalam hal berbagi kasih. Contohnya saja kepada pemulung-pemulung atau orang-orang di jalanan yang memiliki nasib yang tidak seberuntung kita, di mana kita dapat mencerminkan ajaran Kristus ya, di mana kita diajarkan untuk mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri ini, yaitu dengan memberikan perhatian, kemudian kita dapat memberikan bantuan serta kasih sayang kepada mereka melalui bantuan kita dan juga interaksi kepada mereka, di mana kita dapat menjadi sebuah saluran berkat yang mana kita juga menyinari kegelapan dalam kehidupan mereka. Kita sebagai orang Kristen, marilah kita hidup dengan kasih dan juga kepedulian. Kita juga harus membawa harapan dan membantu mereka untuk dapat merasakan kasih Allah melalui tindakan nyata kita di dalam dunia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kesan yang saya dapatkan pada kegiatan berbagi kali ini yaitu saya merasa senang melihat senyum dan ucapan terima kasih dari orang-orang yang menerima makanan dari kami. Ternyata bantuan sekecil apapun bisa membuat mereka bahagia. Sedangkan pesan yang bisa saya berikan yaitu sisihkanlah sedikit rezeki yang kamu dapat untuk orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Walaupun bantuan yang kita berikan tidak dapat merubah hidup mereka, setidaknya kita sudah berbuat baik. Saya merasa sangat bersyukur dengan diadakannya kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat yang kurang mampu, karena dengan adanya kegiatan ini saya jadi mengetahui sisi kehidupan jalanan dan kehidupan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian banyak sekali cerita dan pengalaman-pengalaman hidup yang bisa saya ambil dan semoga menjadi pembelajaran bagi saya di kedepannya. Kemudian melihat mereka yang tersenyum dan tertawa membawa kebahagiaan tersendiri bagi saya begitu salut dengan semangat, ketegaran, dan tekad yang mereka miliki. Kemudian saya tahu bahwa mereka itu begitu kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan ini. Dari mereka saya juga dapat belajar bagaimana itu bersyukur. Jadi pesan saya itu jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah untuk memulai kebahagiaan. Audio Jungle.